Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapa Ibu? Ini Ibu lagi baca-baca RPP terkait materi yang akan saya sampaikan nanti. Oh, kebetulan Ibu, saya mau minta tolong. Ya. Mungkin kebetulan kan Bu Ana lagi pelajari RPP-nya. Saya mau mengadakan supervisi. Boleh nggak Bu? Oh baik Bu, kebetulan nanti saya jam terakhir ada jam loh Bu. 9, 10, 11 mungkin bisa. Jam 9, 10, 11 Ibu. Nanti Bisa ada Bu ya? Alhamdulillah sangat senang sekali Bu. Kalau misalkan Ibu mau melakukan supervisi pada saya senang. Terima kasih Bu ya. Kira-kira nanti kelas berapa Bu? Saya itu nanti di kelas 10 Merdeka 7 Bu. Di kelas 10 Merdeka 7. Kira-kira materi apa yang mau Ibu jelasin nanti? Materinya nanti rencananya saya akan menyampaikan tentang suksesi Bu. Kemudian dari materi itu metode apa yang Ibu ambil? Saya mau memakai metode discovery learning. Discovery learning. Iya, Ya, discovery learning itu seperti memberikan pertanyaan ya. Iya, awalnya saya akan memberikan suatu rangsangan kejadian-kejadian yang ada di sekitar siswa sehingga nantinya siswa bisa menemukan konsep materi dari sajian gambar atau permasalahan yang saya berikan seperti itu. Dari tadi discovery learning berarti kan membutuhkan alat dan bahan. Apa Iya. kira-kira alat dan bahan yang Ibu nanti persiapkan? Oh, pastinya nantinya saya akan mencari kasus atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar siswa Bu. Jika memungkinkan nanti saya akan menyajikan suatu gambar terkait kejadian suksesi baik itu primer maupun sekunder Bu. Berarti nanti yang ditampilkan ada dua gambar ya, gambar primer dan gambar sekunder. Tapi itu tidak menutup kemungkinan saya juga mengajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan Bu. Nanti ada rangsangan Iya. buat itu ya, Iya. ke anak-anak. Berarti semuanya berpihak pada murid ini. Iya pastinya. Kalau boleh tahu RPP-nya itu berdiferensi ya? Berdiferensiasi Bu. Saya memakai konten sama prosesnya semuanya berdiferensiasi. Ya, sesuai dengan aturannya katanya sekarang ini RPP-nya harus berdiferensi. Iya, sesuai dengan minat anak kan seperti Ya itu. benar-benar ya harus. Mungkin dari tahapan pembelajaran apa saja? Tahapannya Bisa pastinya kalau bisa dan saya mengusahakan tuh bisa sesuai dengan yang saya tulis di RPP ya Bu ya. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Di pendahuluan itu saya akan memotivasi, merangsang siswa supaya bisa termotivasi lagi untuk memahami materi yang akan saya sajikan nantinya. Kegiatan pendahuluan di situ nanti siswa sesuai dengan bakat minatnya mencari referensi, entah itu bisa melalui PPT yang akan saya berikan ke anak, bisa melalui baca buku atau melalui Canva, terserah anak tersebutlah untuk bisa menemukan makna atau konsep terkait suksesi Bu. Dan juga ada kegiatan presentasi Bu. Di penutup nanti pastinya ada kegiatan penarikan kesimpulan seperti biasa bulan tahapan-tahapan yang pastinya Bu Jenny juga tahu ya tahapan itu sudah kita lalui bersama. Ya, berarti kan tahapannya nanti sesuai dengan RPP ya. Iya. Ada pembuka, Iya. ada puisi, ada penutup Betul, ya. Di Bu. pembuka Iya, mungkin seperti biasa. nanti Bu Ana tadi memberikan rangsangan ya. Iya, Biasanya kalau di tahapan itu kan ada di pembuka mungkin ada ice breaking, mungkin ada yang diterapkan mungkin Bu Ana. untuk breaking ya mungkin nanti Yang saya diterapkan di pagi atau karena jam terakhir Bu Iya, ya. Saya nanti karena ini menyangkut lingkungan, saya akan menyanyikan lagu terkait bertema lingkungan. Bagus Mungkin yang sekali. lagi tren Bu ya, ikan di dalam kolam Ya, atau betul, apa bagus ya. sekali. Iya, seperti itu. Nanti saya pengen lihat ini seperti hal apa namanya yang di tahapan dari pembelajaran sebenarnya sangat menarik sekali Bu Ana. Iya. Kemudian mungkin dari materi itu mungkin ada yang kesulitan menurut Ibu perkiranya, ada yang kesulitan dengan materi yang Ibu
sajikan? Untuk kesulitan Bu, pastinya sepertinya ya saya sulit untuk mengendalikan siswa untuk, karena ini jam pertama Bu ya. Pastinya siswa itu sudah lapar Bu, ngantuk. Untuk mengkondisikan siswa itu pastinya saya harus berpikir ekstra Bu, gimana supaya siswa itu meskipun jam terakhir tetap aktif ikut pembelajaran saya seperti itu Bu. Makanya saya harus meminimalisir supaya bagaimana siswa harus tetap ikut aktif kegiatan pembelajaran ini meskipun jam terakhir Bu. Sepertinya bagus sekali ini Bu Ana ini. Ya, Bu, Mungkin anak-anak kalau mudah-mudahan. jam terakhir memang agak-agak lebih apa namanya lemes sudah. Males, ya, Males sudah. iya, Bu, iya. Waktunya tidur kalau dalam jam siang. Iya. Kemudian itu Bu, kompetensi apa yang dimiliki siswa dalam mengikuti pembelajaran itu sesuai dengan harapan Ibu? Pastinya siswa itu nantinya bisa memahami, bisa membedakan mana yang termasuk suksesi primer, suksesi sekunder berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar anak seperti itu. Iya. Mungkin apakah ada perhatian khusus nanti buat Perhatian khusus ya untuk siswa yang memiliki tingkat daya belajar yang rendah mungkin Bu ya, saya akan memberikan perhatian khusus, apalagi sudah jam terakhir. Dasarnya anak ini yang pertama jam terakhir Bu ya, yang kedua sudah dasarnya anak ini daya tingkat belajarnya itu rendah. Juga saya harus tetap memotivasi anak supaya yang malas itu supaya tetap termotivasi ikut mengikuti pembelajaran. tidak ada saya. pengoplokan misalkan ini yang bagian ini apakah ada pengelompokan itu khususnya enggak? Untuk pengelompokan itu pastinya karena ini sudah mau semester genap mau berakhir Bu, saya sudah mengetahui kondisi siswa karena sebelum awal masuk ke semester genap saya sudah melakukan asesmen diagnostik Bu, seperti itu. Jadi guru sudah memahami, oh ini mulai kategori anak di atas rata-rata biasa sedang, saya sudah memegangnya itu. Berarti Bu Ana sudah melakukan identifikasi dari awal ya. Betul, Berarti betul. yang rata-rata menengah itu. Ya, sudah paham sebelumnya. Makanya saya akan memberikan perlakuan khusus kepada anak yang memiliki daya belajar yang rendah supaya tetap semangat. Bagus sekali Bu. Iya Bu. Mudah-mudahan. Itu aja nanti biar makasih waktunya Bu ya. Ya, Terima kasih sama-sama. karena nanti insya Allah jam 11 ya Bu ya saya Ya. usahakan. Ya. Terima kasih Bu Ana. Makasih banyak. Sama-sama, sukses selalu untuk Bu Jenny ya. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Meskipun capek lelah tetap semangat ya. Terima kasih. Oke, pada minggu kemarin kita sudah berbicara tentang materi apa? Pencemaran lingkungan.
menjadi rumahnya Talita? Tidak. Masih tetap seperti rumahnya Abbas. Kira-kira barangkali kenapa itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu. Oke. Oh iya mungkin apa? Karena hujan nggak pernah berhenti. Oh, hujan nggak pernah berhenti. Mungkin ada lagi. Kenapa Bu? Dibiasakan berliterasi dengan baik ya, mendengar dengan baik. Kan pertanyaannya begini, mengapa rumahnya Abbas yang kebanjiran tetap menjadi rumahnya Abbas setelah dibersihkan? Rumahnya tidak berubah. Mengapa seperti itu? Barusan Anda sudah membaca ya terkait pengertian suksesi, jenis-jenis suksesi. Sudah baca kan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada jawabnya? Ya. Artinya suksesi itu terjadinya perubahan ekosistem ke arah yang lebih baik yang diawali dengan terjadinya satu proses gangguan. Kemarin Ibu sudah melakukan kuis ya pada Rabu sebelumnya ya. Hasil kuis itu menjadi dasar dalam pembentukan kelompok pada saat hari ini. Ibu membagi menjadi 4 kelompok. Ini ada sistemnya ya berdasarkan nilai-nilai hasil kuis pada minggu kemarin. Ya. Ibu minta tolong silakan membuat kelompok. Oke, pembagian kelompok sudah ya, jadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Di sini Ibu akan membagi kelompok dengan kasus bencana. Bisa karena faktor alam ya kan? Dan pendapatan bisa karena faktor manusia. Untuk gempa bumi saya kasih ke kelompok 4. Karena kelompok 4 ini kan ya? Ya. Terus kebakaran hutan Ibu kasih ke kelompok 3. Kebakaran hutan ya. Untuk kelompok 2 lumpur lapindo ya. Oke, untuk kelompok 4 sudah. Ada pertanyaan terkait pengelompokan? Yang harus Anda lakukan di sini Anda harus mencari apakah kejadian ini termasuk suksesi. Tanyakan dulu ya. Jika suksesi termasuk jenis suksesi apa? Itu yang Anda bahas ya. Nah, terus mengapa, apa dasar kalian, latar belakang kalian mengatakan bahwa ini suksesi? Harus bisa menjelaskan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Jadi Anda tentukan dulu apa bencana ini termasuk suksesi. Paham? Jenis suksesinya suksesi apa? Jelaskan ya. Terus latar belakang mengapa ini kok dikategorikan suksesi? Anda perlu memaparkan sejelas-jelasnya. Ibu bagi ya lembar jawab Anda bisa tuangkan di kertas kosong ini ya. Oke. Kelompok 4 ya. Ini kelompok 4. Ini kelompok berapa itu? Ini ya. Selamat mengerjakan Ibu berlaku 30 menit. Nanti kita presentasi. Oke? Oke, kegiatan diskusi waktunya sudah 30 menit. Sudah habis ya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? 3? Oke, berarti sudah siap presentasi semuanya ya? Sekarang Ibu ajak dulu ya. Siapa yang paling siap untuk mempresentasikan ke depan kelas? Saya Bu. Oh, kelompok? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Kelompok Lumpur Lapindo termasuk ke suksesi primer. Karena terjadi
perubahan ekosistem asal yang semulanya perumahan dan kawasan industri menjadi danau lumpur panas. Mungkin ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan dari kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 tanyakan. Perubahan komunitas apa terjadi di kasus Pulau Tindo? Pertanyaannya awal dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang jelas ada perubahan karena awalnya pemukiman warga karena dulu banyak makhluk hidup seperti burung, hewan, dan lain-lainnya. Dan sekarang hanya tinggal debu saja. Bukan debu ya, lumpur panas. Ya. Nah, Ibu juga perlu menambahkan ya untuk kelompok lumpur Lapindo. Tidak hanya lumpur juga, kalau lumpur kan abiotik ya. Juga ada abiotiknya di sana. Contohnya kan pengunjung yang ingin melihat, juga makhluk hidup. Ada burung yang tinggal di sekitarnya. Pastinya ada perubahan. Tidak ada lagi pertanyaan di kelompok lain? Tidak ada ya? Sudah cukup? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berdasarkan hasil diskusi yang sudah kita lakukan, ya, kesimpulan apa yang bisa Anda tarik? Siapa yang bisa tarik kesimpulan? Ada dua jenis, Oke. yaitu suksesi primer dan sekunder. Oke, suksesi primer dan suksesi sekunder. Kalau primer rusak, sekunder. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mudah-mudahan terus semangat ya. Selanjutnya Ibu akan share melalui grup kelas tugas yang akan kalian kerjakan. Ya. Materi berikutnya tentang blooming alga. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Nan. Waalaikumsalam Bu Jen. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah melakukan supervisi ya Bu ya di Iya, kelas. betul. Di kelas 10 Merdeka 1 ya. 7 kalau 7 nggak ya. salah. Oh iya betul. Bagaimana kemarin perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran baru dengan menggunakan pembelajaran diferensi kalau nggak salah? Iya, pembelajaran diferensiasi ya. Setelah saya disupervisi akademik oleh Ibu ya, saya semakin semangat untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran lebih baik ke depannya. Karena kemarin kita sempat berbincang-bincang ya Bu ya, Bu, kelebihan Ibu ini, kelemahan Ibu ini. Jadinya saya bisa tahu, oh ternyata batas kemampuan saya dalam memberikan layanan pendidikan ke anak didik seperti ini. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk bisa memberikan layanan pendidikan untuk anak didik yang lebih baik lagi. Pembelajaran diferensi memang beda dengan Iya, yang lainnya Bu ya. iya. Memberikan semangat pada anak dan Betul. Kemudian yang kedua Bu, apakah proses pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai dengan yang direncanakan tadi Bu? Kalau melihat dari RPP yang saya pelajari, saya rasa sudah hampir Bu ya, hampir 80% sudah sesuai dengan RPP. Seperti yang sudah saya lakukan, Bu Jenny pasti juga tahu kan ya, sudah melampaui tahap pendahuluan. Di situ saya sudah membuka motivasi anak ya. Terus apalagi ada tahap kegiatan inti, ada diskusi, terus ada kegiatan presentasi, dan juga pada saat presentasi pun saya kan juga memberikan kebebasan ya Bu ya ke anak didik. Entah itu kamu mau pakai Canva, entah kamu mau pakai peta konsep, terserah. Saya memberikan kebebasan pada anak didik. Selanjutnya pada kegiatan kesimpulan ya Bu ya, di situ saya juga di bagian penutup itu saya juga menarik kesimpulan sama melakukan refleksi Bu ya, bersama anak didik di 10 Merdeka 7 ya.
benar. Memang kemarin yang saya lihat memang sudah sesuai dengan rencana Iya, dari betul. tahapan pendahuluan, Iya. inti, kemudian penutupnya sudah luar biasa. Iya, memang. makanya Sudah saya benar-benar sempurna lah kalau Iya, yang ini. terima Kalau kasih, yang Bu, Buana terima yang kasih. benar-benar hebat. Iya, yang hebat. makanya seadanya supervisi akademik ini, Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Jenny karena bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan saya sebagai guru. Iya. Nah, kemudian kemarin mungkin bisa diceritakan Iya. tentang hal-hal yang memuaskan di dalam pembelajaran kemarin itu. Hal-hal yang memuaskan menurut saya, Bu, ya, saya bisa menggali potensi anak dengan cara bisa mengidentifikasi jenis-jenis kejadian-kejadian suksesi ekologi yang terjadi di sekitar anak. Kebetulan, Bu, materi yang saya ambil untuk kegiatan supervisi akademik ini semuanya mengacu bertumpu pada sumber yang ada di sekitar anak. Itu yang menjadi kebahagiaan saya. Anak bisa merasakan, melihat sendiri kejadian-kejadian suksesi seperti banjir, ya. Terus apa itu? Kalau gunung meletus memang di sini kan memang tidak ada, tapi kan anak bisa melihat dari media sosial, media elektronik seperti itu, Ibu. Ya, kemarin dari proses pembelajarannya Bu Ana itu memang semuanya disebutkan dari lumpur lapindo. Memang kita di sini Iya. tidak ada, yang ada hanya kita banjir ya. Iya. Itu sudah disebutkan semuanya. Iya. Alhamdulillah. Jadi prosesnya dari pembelajaran itu anak-anak mengetahui, sangat puas sekali dari Betul, apalagi itu pembelajaran. kejadian yang lagi viral, lagi Ya. bukan asing lagi bagi anak didik kita. Iya. Kemudian bagaimana menurut Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran kemarin? Untuk ketercapaian pembelajaran, kalau saya kasih persentase ya, Bu, ya, hampir 80% siswa bisa memahami. 20%-nya di sini saya harus memberikan perlakuan khusus, memanggil si anak, kenapa? Padahal ini loh kejadian-kejadian yang ada di sekitar kalian. Anda pernah melihat, membaca pastinya kejadian ini. Kenapa kok nilai masih tidak sesuai dengan ketentuan standar yang sudah ditentukan? Saya akan memanggil anak itu untuk memberikan perlakuan khusus. Intinya, Bu, ketercapaian 80%, anak-anak paham, memahami. 20%-nya itu masih perlu bimbingan khusus dalam pemantapan materi seperti itu. Iya, Berarti dari 80% sudah puas ya Bu, sangat anak-anak sudah paham dengan materi Betul, itu. iya. 20% berarti Bu Ana memanggil atau Iya. memberikan bimbingan khusus, perhatian iya. khusus. Sudah hebat sekali, Bu. Betul. Iya, terima Jadi kasih. biar anak-anak itu sama rata ya Bu, ya, Betul, dalam betul, memahami Bu, betul. pembelajaran. Iya. Kemudian kemarin setelah pembelajaran itu adakah kesulitan dari siswa? Kesulitan yang saya alami, Bu, pastinya ya, Bu, ya, dalam proses pembelajaran kan tidak semuanya berjalan lancar ya. Seperti halnya siswa sulit untuk menemukan informasi atau solusi. Nah, misalkan yang paling siswa kesulitan dari solusi. Bagaimana kegiatan suksesi yang bisa merusak lingkungan itu bisa menjadi tumbuh muncul menjadi ekosistem yang baru lagi. Intinya siswa itu kesulitan dalam hal mencari solusi bagaimana supaya kejadian itu tidak terulang lagi, seperti itu. Kesulitan-kesulitan yang ada di sekitar kita ya. Iya, betul. Kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Kesulitan itu saya meminta anak untuk lebih sering membaca, mencari ya, Bu, ya, referensi terkait suksesi ekologi. Terus bisa tanya ke sumber-sumber yang relevan, yang kompeten di bidang lingkungan. Nah, di sini saya pada anak memberikan tugas proyek, Bu, atau tugas di luar ya, untuk mengkaji bagaimana supaya lingkungan yang rusak, yang hancur bisa menjadi ekosistem yang lebih bermanfaat untuk kita, seperti itu. Ya, saya cari referensi ya, iya, ya. betul. Dari hasil pembelajaran Bu Ana ini sangat luar
pembelajarannya itu dari kesulitan siswa mereka mengambil referensi-referensi yang Betul. lain yang kemudian dari hasil pembelajaran yang 20% yang tidak memahami itu diberikan pelajaran khusus Iya, ya. latihan khusus. Iya, Ya, terima kasih Bu ya. Mungkin Iya, iya. nah itu aja yang Iya, saya iya, terima kasih. berikan. Iya, iya, Bu, ya, Bu. Mungkin nanti kita akan tahun depan mungkin Iya, ya kita akan iya. melakukan supervisi lagi. Oh, dengan senang hati, Bu. Mungkin ada yang Iya. lebih baik mungkin dari yang sekarang. Iya, iya, Bu. Iya, iya. Demikian ya, Bu, ya. Iya, iya.